warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kety Kurniawati Putri dengan nomor induk mahasiswa 2203020014. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan fitur Google Docs Slide dan Spreadsheet dan juga kelebihan dibandingkan fitur bawaan Office. Yang pertama ialah Google Docs. Google Docs adalah layanan pengolah kata, lembar sebar, presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web gratis dari Google. Layanan ini pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober 2006 sebagai gabungan dua layanan, yakni Writely dan Spreadsheet. Google Docs memang sangat cocok bagi para pekerja kantoran, karena Google Docs memiliki banyak fitur yang bisa sangat berguna bagi pekerjaan kita. Nah, apa saja sih fitur-fitur tersebut? Yang pertama, menulis dokumen dengan suara. Ketika sedang malas untuk mengetik, Google Docs akan memberikan Anda kemudahan dengan memberikan fitur perintah suara untuk bisa melanjutkan menulis suatu dokumen. Yang kedua, clear formatting. Ketika Anda paste tulisan ke Google Doc, terkadang font dan ukuran font akan berbeda dengan dari dokumen yang Anda punya. Untuk membuatnya sama, blok tulisan tersebut dan klik kanan kemudian pilih clear formatting. Yang ketiga, kita bisa menambah font lain. Fitur Google Docs selanjutnya adalah menambah font. Dari menu font yang ada di atas dokumen, pilih More Font untuk menambah font baru ke menu tersebut. Terdapat ratusan font yang Anda bisa pilih. Yang keempat yaitu Suggestion Mode. Ketika kita harus bekerja sama dengan teman untuk membuat suatu dokumen, kita bisa mengubah edit mode agar Google Doc dapat mencatat setiap perubahan yang ada seperti di Microsoft Word. Yang kelima, tandai seseorang di komentar. Jika Anda ingin menarik perhatian dari seseorang untuk komentar yang ditambahkan, Anda dapat menandai mereka di komentar tersebut. Saat menulis komentar, masukkan add atau tanda tambah dan pilih orang yang ditandai. Yang keenam yaitu tambahkan bookmark untuk kurangi scrolling. Jika terdapat dokumen yang panjang, kita bisa menambahkan bookmark yang membuat kita untuk mengurangi kegiatan scrolling. Cara untuk mengaktifkan fitur dalam Google Docs Editor adalah Insert, terus kita bisa ke Bookmark untuk menambah bookmark di dokumen. Jika sudah, akan terlihat ikon bookmark berwarna biru yang ada di sebelah kiri dokumen Anda. Yang ketujuh, mode offline. Kita tidak usah lagi membutuhkan akses internet saat menggunakan Google Docs, meskipun perlu sedikit koneksi untuk mengatur ke mode offline bersamaan dengan Chrome dari halaman utama di Google Drive. Yang ketujuh yaitu revisi story. Tenang, Anda bukanlah satu-satunya orang yang berharap ingin memutar waktu kembali, kan? Ada cara revisi story di Google Docs dengan buka file See Revision History. Untuk mengakses Revision History Anda di Google Docs, cari panel sebelah kanan Anda akan terlihat daftar kronologi perubahan dari dokumen Anda. Nah, fitur terakhir dari Google Docs yaitu bisa menerjemahkan bahasa secara langsung. Fitur berikutnya adalah penerjemahan bahasa menjadi salah satu fitur Google Docs yang sangat bermanfaat bagi semua orang. Menariknya, fitur ini bisa menerjemahkan bahasa secara langsung. Fitur ini akan secara otomatis menerjemahkan kata yang Anda pilih tanpa harus dulu copy browser yang Anda gunakan. Yang kedua ialah Google Slide. Google Slide adalah program presentasi yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian Google Doc Editor berbasis web bebas yang ditawarkan oleh Google. Pada dasarnya, Google Slide merupakan platform yang digunakan untuk membuat slide presentasi. Selain itu, platform ini juga dapat berkolaborasi dengan rekan kerja lain dengan mengelola pihak yang dapat mengakses presentasi. Ada beberapa fitur dalam Google Slide, yakni pertama, tidak perlu mengunduh aplikasi sehingga mudah digunakan. Google Slide merupakan salah satu platform presentasi yang berbasis website dalam operasinya. Cukup masuk ke akun Google yang Anda miliki, Anda sudah dapat menggunakan berbagai fitur dalam platform ini.
Yang kedua, mampu berkolaborasi dalam membuat presentasi. Yang ketiga yaitu fitur shapes yang lebih powerful. Yang keempat yaitu slide master. Yang kelima yaitu kompatibel untuk mobile. Yang keenam, mampu menyuntik foto dan mixing. Yang ketujuh, keberagaman form. Nah, ada juga nih kelebihan dari Google Slide. Yang pertama, cloud base. Anda tidak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan yang telah dilakukan karena Google Slide terhubung dengan cloud dalam penyimpanannya. Maka dari itu, seluruh perubahan yang dilakukan akan terekam secara real time. Hal ini juga akan membantu Anda untuk mengerjakan setiap pekerjaan kapanpun. Yang kedua, gratis. Salah satu keunggulan dari layanan yang disediakan Google ini adalah fitur di dalamnya didapat akses tanpa dipungut biaya. Yang ketiga, mudah digunakan. Yang keempat, kolaboratif. Sesuai dengan paparan sebelumnya, salah satu platform yang menyediakan fitur presentasi ini dirancang untuk memungkinkan penggunaannya dalam melakukan kolaborasi dengan rekan kerja lain. Kolaborasi tersebut dapat berupa kemudahan dalam mengedit dan melihat file yang sama dengan rekan kerja lain. Nah, selain ada kelebihan, di sini juga ada kekurangan dari Google Slide. Meskipun disediakan berbagai fitur di dalamnya, terdapat juga beberapa kekurangan di dalamnya, di antaranya harus terintegrasi dengan akun Gmail. Apabila Anda ingin menggunakan Google Slide, setidaknya Anda perlu memiliki akun Gmail untuk menikmati fitur-fitur unggulannya. Hal ini terkadang menjadi hambatan ketika akan menggunakan platform tersebut. Meskipun demikian, akun Gmail dapat dibuat secara gratis dan prosesnya pun cukup mudah diakses sedikit. Pilihan efek yang disediakan oleh platform slide milik Google ini tidak terlalu banyak seperti Microsoft PowerPoint. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dari platform tersebut karena tidak dapat mengeksplorasi efek lain. Yang ketiga yaitu Google Spreadsheet. Ketika berbicara mengenai lembar kerja spreadsheet, maka yang paling sering terdengar dan menjadi pilihan utama adalah Microsoft Excel. Program spreadsheet yang dikembangkan Microsoft memang memiliki kemampuan luar biasa yang sangat membantu menyelesaikan setiap tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan angka, grafik, hingga beragam data secara cepat dan efisien. Namun, tahukah kamu bahwa Google juga mengembangkan program spreadsheet yang tak kalah canggihnya dengan Microsoft? Google Spreadsheet telah ada sejak 14 tahun yang lalu. Berbeda dengan Microsoft Excel yang digunakan secara offline, Google Sheet digunakan secara online dan memanfaatkan penyimpanan cloud storage Google Drive. Google Sheet telah dikembangkan pada tanggal 9 Maret 2006. Pada tahun 2010, Google juga mengakuisisi beberapa program kolaboratif sehingga dapat saling terintegrasi pada semua pemegang akun Google. Adapun fungsi dan manfaat Google Sheet. Yang pertama, digunakan untuk mengolah data. Google Sheet memiliki fungsi yang sama dengan Microsoft Excel yang mana dapat digunakan untuk mengolah data, mengurutkan data, serta memanipulasi data dalam bentuk tabel. Yang kedua, melakukan perhitungan angka atau kalkulasi matematis. Selain mengolah data, Google Sheet juga dapat digunakan untuk melakukan perhitungan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, rata-rata, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat grafik dan diagram. Manfaat lain dari Google Sheet adalah pengguna dapat membuat grafik ataupun diagram dari data yang telah dibuat. Ada beberapa fitur unggulan Google Sheet, yakni yang pertama, kolaborasi bersama tim atau pengguna lain. Google Sheet memungkinkan pengguna melakukan kolaborasi bersama pengguna lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan email atau anggota melalui fitur bagikan yang ada di pojok kanan bagian atas. Yang kedua, terdapat riwayat revisi. Yang ketiga, melakukan editing secara real time. Yang keempat,
integrasi dengan Google Form. Terus ada juga kelebihan dan kekurangan Google Sheet. Kelebihan dari Google Sheet yaitu gratis. Terus akses dari manapun dan kapanpun bisa. Maka pengguna dapat membuka serta mengedit dokumen dimanapun dan kapanpun, asalkan perangkat terhubung internet. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan cukup besar. Yang keempat, memiliki tingkat keamanan yang baik. Kelima, support pada beragam browser. Adapun kekurangan dari Google Sheet yaitu kekurangan fitur profesional. Untuk fitur standar, Google Sheet memang sudah lebih dari cukup, tetapi untuk fitur yang lebih profesional, Microsoft Excel masih menjadi yang terbaik. Belum tersedia versi desktop. Apa perbedaan Microsoft Excel dengan Google Sheet? Perbedaan mendasar dari keduanya adalah Microsoft Excel lebih difokuskan pada penggunaan offline, sedangkan Google Sheet lebih difokus pada penggunaan online dengan integrasi Google Drive. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.